Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Wulandari dengan NIM 41823010056, mahasiswi Universitas Mercu Buana dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa perancangan sistem informasi. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai data flow diagram yang disebut DFD, entity relationship diagram yang disebut ERD, flowchart, dan juga saya akan memberikan contoh-contoh singkatnya. Pertama, ada data flow diagram. Hingga saat ini, DFD masih digunakan sebagai salah satu alat analisis sistem yang populer dan berguna. DFD dapat membantu para analis sistem untuk memahami aliran data dalam suatu sistem, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, dan merancang sistem yang lebih baik dan efisien. Data flow diagram atau yang disebut DFD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan aliran data dan informasi dalam suatu sistem atau proses bisnis. DFD dapat menggambarkan bagaimana data proses disimpan dan dikirimkan ke dalam sistem. Komponen DFD sendiri, yang pertama terdapat entitas eksternal, merupakan mempresentasikan sumber atau tujuan data seperti pelanggan atau supplier. Yang kedua ada proses, merepresentasikan aktivitas atau operasi yang dilakukan pada data seperti pengolahan atau penyimpanan data. Yang ketiga ada aliran data, merepresentasikan aliran data atau informasi dari suatu entitas atau proses ke entitas atau proses lain. Yang keempat, ada penyimpanan data, merepresentasikan tempat penyimpanan data seperti database ataupun file. Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah penerimaan siswa baru. Terdapat dua bagian. Yang pertama ada bagian akademik dan ada bagian pendaftaran. Dari bagian akademik sendiri akan mengirimkan data mahasiswa dan juga data pembayaran ke proses pengumpulan data. Nah, bagian pendaftaran juga akan mengirimkan data pendaftaran dan juga data seleksi. Dari proses pengumpulan data, dia akan mengirimkan ke proses pembuatan laporan. Bagian akademik dan bagian pendaftaran akan menginput data ke proses pembuatan laporan. Dari proses pembuatan laporan, dia akan membackup data ke dua bagian tersebut. Bagian akademik akan dikirimkan arsip laporan dari bagian proses pengecekan laporan, sedangkan bagian akademik sendiri akan mengecek laporan tersebut yang kemudian akan dicetak laporan pada proses cetak laporan. Ketika proses cetak laporan selesai, proses pengecekan laporan juga selesai, bagian akademik akan mengirimkan laporan dan bagian cetak laporan akan mengirimkan laporan yang sudah jadi ke proses pengiriman laporan. Proses pengiriman laporan sendiri akan dikirimkan ke kepala sekolah maupun ke ketua yayasan. Laporan dikirimkan adalah laporan data siswa, laporan data pendaftaran, laporan data penerimaan atau seleksi, yang terakhir adalah laporan data pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan penggunaan dari DFD, ERD, dan juga flowchart. Yang pertama ada DFD. Definisi DFD adalah diagram yang menunjukkan aliran data dalam sistem. Hal ini menggambarkan bagaimana data bergerak antara proses penyimpanan data dan entitas eksternal. DFD berfokus pada proses-proses yang mentransformasikan data serta aliran input dan output dari sistem informasi. Penggunaan DFD digunakan untuk menganalisis aliran data dalam sistem informasi. Ini membantu mengembangkan atau si pengembang memahami bagaimana data diproses dan ditransformasikan di dalam sistem. DFD sering digunakan dalam tahap analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan deteksi potensi masalah dalam aliran data. Yang kedua ada ERD. Definisi ERD adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Diagram ini menampilkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas tersebut.
IRD digunakan untuk merancang struktur basis data dengan menekankan pada bagian data yang saling terhubung. Penggunaan IRD sendiri biasa digunakan untuk merancang basis data dengan fokus pada hubungan antar tabel. Ini berada dalam tahap perancangan database relasional untuk memastikan bahwa semua entitas dan relasi yang diperlukan telah diidentifikasi. Yang ketiga, ada flowchart. Definisi flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah dalam suatu proses atau algoritma. Ini menunjukkan urutan kegiatan dan logika dari penanganan informasi. Flowchart membantu dalam mendokumentasikan proses dan memecahkan masalah dengan membagi langkah-langkah menjadi segmen-segmen lebih kecil. Penggunaan flowchart sendiri digunakan untuk mendokumentasikan proses secara rinci. Hal ini dapat membantu analis dan programmer memahami urutan langkah-langkah dalam program atau prosedur tertentu. Flowchart juga berguna untuk menjelaskan logika dari algoritma kepada pemangku kepentingan. Terdapat tabel perbandingan antara Entity Relationship Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD), dan juga flowchart. Yang pertama ada aspek fokus. ERD sendiri aspek fokusnya terhadap hubungan antar di bisnis, DFD aliran data dalam proses, sedangkan flowchart urutan langkah dalam proses. Komponen utama ERD adalah entitas, atribut, dan juga relasi, sedangkan komponen utama DFD adalah proses, aliran data, penyimpanan, dan entitas eksternal. Sedangkan komponen utama flowchart adalah simbol-simbol standar. Pengguna utama ERD adalah pengembang database, pengguna utama DFD adalah analis sistem, dan pengguna flowchart adalah analis dan programmer. Tujuan ERD adalah mendesain struktur database, sedangkan tujuan data flow diagram menganalisis proses dan aliran data. Tujuan flowchart adalah mendokumentasikan urutan langkah-langkah atau sebuah proses yang diperlukan. Terdapat contoh dari DFD, ERD, dan flowchart. Pertama dari DFD sendiri adalah mengenai penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama dari calon mahasiswa, ia akan mengirimkan berkas pendaftaran, biaya pendaftaran, kartu tes, dan juga biaya registrasi ke sistem informasi penerimaan mahasiswa baru yang akan dikirimkan ke panitia UMB, yaitu berkas pendaftaran, biaya pendaftaran, dan juga hasil tes. Dari panitia di PMB akan dikirimkan kembali berkas pendaftaran, biaya pendaftaran, kartu tes, bukti pembayaran pendaftaran, dan juga hasil tes. Mahasiswa akan menerima bukti pembayaran pendaftaran, kartu tes, bukti pembayaran registrasi, dan juga KTM. Dari Badan Pengelolaan Berkas sendiri dapat berkas pendaftaran dan juga bukti pembayaran registrasi, dan akan dikirimkan kembali berupa bukti pembayaran registrasi dan juga KTM. Lalu dari ketua penerimaan mahasiswa baru sendiri akan mendapatkan laporan pendaftaran, laporan hasil tes, dan juga laporan registrasi yang akan dikirimkan kembali merupakan pengesahan laporan. Dari Badan Keuangan sendiri, ia akan menerima biaya pendaftaran dan juga biaya registrasi, dan dari Badan Keuangan akan mengirimkan bukti pembayaran registrasi. Yang kedua ada contoh ERD. Contoh ERD ini adalah merupakan ERD cafe yang memiliki 5 entitas. Entitas pertama ada toko, yang kedua menu, yang ketiga menu code, yang keempat menu hot, yang kelima add-on. Dari entitas toko sendiri memiliki atribut ID toko dan juga nama toko, memiliki relasi one-to-many terhadap entitas menu, sedangkan menu sendiri memiliki atribut ID menu, nama menu, jenis menu, dan juga harga menu. Entitas menu memiliki relasi terhadap entitas menu code, yaitu
atribut IDMC, nama menu cold, harga menu cold. Yang terakhir ada flowchart penerimaan barang. Orang yang bersangkutan adalah admin, kepala gudang, checker, dan juga helper. Diawali dari start, lalu surat datang. Simbol ini merupakan simbol yang merupakan proses dari offline, lalu pengecekan surat, penurunan barang, dan pengecekan barang, lalu memasukkan barang. Setelah itu selesai. Keempat kegiatan tersebut tadi adalah sebuah proses. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang ataupun salah dalam perucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.